Sekarang masih yang bersangkutan ditahan di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sudah diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari ke depan. Guys, breaking news. Kukira korupsi 271 triliun itu udah banyak. Ternyata ada yang lebih banyak, 3.000 triliun. Kita kembali dulu nih, artis. Tadi saya sebutkan karena saya baca di sini RRAT, ya. Dan laki-laki itu bekerja di Rans Entertainment, betul? Apakah itu yang Anda maksudkan? Disebutkan ada puluhan orang dari kalangan selebritas yang terlibat pusaran uang Rafael Alun. Mulai dari artis OKB, grup band, sampai selebgram yang menurut... Ada lagi berita korupsi baru. Katanya korupsi 3.000 triliun. Maaf nih. Ya guys, kembali kita membahas kasus Harvey, suami Sandra Dewi yang korupsi 271 triliun. Dikabarkan masa tahanannya diperpanjang, dan juga ternyata ada lagi nih kasus korupsi yang benar-benar jumlahnya fantastis sampai 3.000 triliun guys. Ini kita lihat cuplikannya ya guys, bagaimana kabar terbaru mengenai Harvey dan kasus korupsi tersebut. Sekarang masih yang bersangkutan ditahan di Rutan Kejari, Jakarta Selatan, cabang Salemba. Ya. Dan sudah diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari ke depan, dari tanggal 16 sampai 25 Mei. Oh, berarti nggak ada perpindahan gitu, masih dari Kejari atau di Kejari itu nggak dipindahin ke? Belum, tidak ada perpindahan karena masih ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung. Alasan diperpanjang kenapa, Pak? Ya itu udah harus begitu. Kalau kita nggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Ya, dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Terkait Dan bisa diperpanjang juga sampai ke pengadilan kalau proses penyidikannya belum selesai. Oke, Pak, terkait kemarin SD diperiksa, ada lagi kelanjutan ya Pak? Masih jadi saksi atau seperti apa Pak? Sementara statusnya masih jadi saksi. Ya, untuk yang lain-lain perkembangannya nanti kita tunggu ke depannya. Berarti sosmednya SD hilang Pak? Ada hubungan dengan kita. Oh, bukan barang bukti ya Pak, atau penyidik? Ya, kita juga melakukan satu upaya penelusuran aset itu memang dari sosmed, ya, dari media juga, ya, dari informasi apapun yang terkait dengan itu, yang kita gunakan untuk dalam rangka aset tracing. Informasi apapun, baik di media sosial, media elektronik, ya, termasuk juga dari teman-teman penyidik sudah melakukan hal seperti itu. Berarti hilangnya sosmed beliau bukan ada hubungan? Nggak ada pengaruhnya dan tidak ada hubungannya dengan proses penyidikan yang kita lakukan hari ini. Nah guys, jadi ternyata Kejaksaan Agung telah memperpanjang masa tahanan Harvey Bois, suami Sandra Dewi. Dan kenapa diperpanjang? Karena memang sudah prosedurnya agar dia itu nanti tidak mendapatkan kebebasan hukum seperti itu ya. Dan juga hilangnya akun sosial media Sandra Dewi ini juga viral ya guys, beritanya heboh di mana-mana. Jadi tuh akun Instagram si Sandra Dewi ini hilang guys, nggak tahu kenapa, entah dia sendiri yang menonaktifkan atau mungkin karena banyaknya laporan dari netizen atau masyarakat Indonesia yang mengklaim dan melaporkan akun tersebut sehingga hilang. Dan kabarkan juga bukan hanya akun Instagram tapi juga akun YouTube-nya hilang guys gitu. Dan saat ditanyakan kepada Kejaksaan Agung apakah benar ada kaitannya dengan proses penyidikan hilangnya akun sosial media Sandra Dewi tersebut, dan Bapak Kejaksaan Agung ini menjawab itu tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada kaitan sama sekali, karena memang mungkin itu terjadi karena salah satu faktor lain seperti itu ya guys ya. Pak, terkait penelusuran aset ini kan belakangan di media sosial sudah ramai soal dugaan keberadaan jet pribadinya HM di selatan Singapura. Ini dari kejaksaan seperti apa Pak? Apakah sudah mencoba memproses ke selatan? Mungkin Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya, sehingga semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri, tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ya, apapun yang kita lihat di media sosial, ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media, akan kita telusuri dalam rangka aset tracing. Informasi terbaru ini dari masyarakat dan media juga soal keberadaan jet pribadi dari Sandra Dewi dan suaminya tersebut, dikabarkan keberadaannya ada di Singapura. Terlepas benar atau tidaknya ini bakal diperiksa dan dicek keberadaan harta kekayaan atau mungkin jet pribadi milik Sandra Dewi dan suaminya tersebut. Guys,
korupsi 271 triliun itu udah banyak. Ternyata ada yang lebih banyak, 3.000 triliun. Yes, Rafael Alun jadi tersangka korupsi dan gratifikasi senilai 3.000 triliun dan diduga mengalir ke 25 artis Indonesia. Pak, nyari duit 100.000 aja susah zaman gini. Kamu kok bisa ya korupsi 3.000 triliun? Enak ya makan uang haram sampai lupa diri udah kebanyakan. Jadi nggak heran sama orang-orang yang memulai segala sesuatu dari zero dan melesat tinggi secara tiba-tiba dan singkat, pasti nggak jauh-jauh dari money laundry. Guys, jadi ya ini viral juga nih, bahkan sangat-sangat viral lagi setelah kasus korupsi 271 triliun yang dilakukan oleh Harvey sama Sandra Dewi kemarin. Ternyata ada lagi nih guys yang lebih fantastis. Jumlahnya sampai 3.000 triliun guys, dan itu sudah dialirkan dananya atau mengalir gitu ke 25 artis papan atas Indonesia. Bayangin guys, kalau ini nanti ditelusuri, ditindaklanjuti, tentunya bakalan kedapatan nih siapa saja artis-artis yang terlibat dari kasus korupsi 3.000 T ini. Belum lagi kemarin ya, artis juga terlibat di kasus korupsi Harvey 271 T. Terus juga ada lagi 25 artis yang terlibat di kasus korupsi 3.000 T. Sumpah itu banyak banget guys ya. Gak kebayang sih. Banyak sekali itu guys. Guys, breaking news. Kukira korupsi 271 triliun itu udah banyak. Ternyata ada yang lebih banyak, 3.000 triliun. Yes, Rafael Alun jadi tersangka. Nah, Rafael Alun ini sudah jadi tersangka karena melakukan korupsi sebanyak 3.000 triliun ya guys ya. Apakah ada keterhubungan atau keterkaitannya dengan masalah sebelumnya? Nanti bakal diusut tuntas lagi guys, makanya kita ikutin terus. Kembali dulu nih, artis. Tadi saya sebutkan karena saya baca di sini RRAT ya. 4 dulu deh. Satu-satu saya sebutkan. Boleh? R yang pertama. Siapa itu? Di data kami tetap disebut orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Bergerak di bidang apa dan apa kaitan dengan Rafael Alun? Kebetulan disebut terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun. Oke. Artinya Hanya itu. Keluarga Rafael Alun berkongsi bisnis dengan dia. Kalau itu mungkin perluasan makna dari konsolidasi silakan. Tapi di tulisan kami kepada KPK, analitatif kami terkonsolidasi. Oke, bentar. Saya tahu bahwa anaknya Rafael Alun itu menikah dengan salah seorang laki-laki, dan laki-laki itu bekerja di Rans Entertainment. Betul? Guys, ini tentunya menjadi buah bibir juga di masyarakat ya guys. Jadi Rafael Alun yang korupsi 3.000 T ini telah mengalirkan dananya ke 25 artis papan atas. Terus Rafael Alun ini kan dia mempunyai anak nih ya, mempunyai anak, dan anaknya itu menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja di, info yang dari abang ini ya, di Rans Entertainment. Dan juga inisial artis yang terlibat itu adalah R, orang kaya baru gitu. Jadi dia orang kaya baru gitu ya, inisialnya R. Siapa ya guys? Ini tentunya menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, nanti bakalan ketahuan nih siapa aja yang terlibat. Tentunya bakal diselidiki lebih lanjut. Apakah itu yang Anda maksudkan? Jadi guys, yang barusan itu adalah interview Indonesia Audit Watch di iNews tahun yang lalu. Dan mereka dengan lantang menyebutkan ada puluhan orang dari kalangan selebritas yang terlibat pusaran uang Rafael Alun. Mulai dari artis OKB, grup band, sampai selebgram yang menurut Indonesia Audit Watch di iNews jumlahnya disinyalir mencapai 3.000 triliun rupiah. Ya kalian nggak salah dengar, kalau kasus timah kemarin itu 271 triliun, yang disebut Indonesia Audit Watch di iNews ini sebesar 3.000 triliun. Apakah akan terungkap siapa artis-artis tersebut dan apakah akan diadili? Kita nggak tahu. Yang kita tahu ini cuma informasi baru kulitnya doang, dalamnya we never know. Tapi serius gue menanya, menurut kalian apakah mungkin ada artis, grup band, dan selebgram yang terlibat aliran dan pusaran uang Rafael Alun? Tulis di kolom komentar, gue mau dengar pendapat kalian. Ada artis, selebgram, dan grup band yang terlibat di kasus Rafael Alun ini yang melakukan korupsi sampai 3.000 triliun guys. Tentunya ini bakalan viral banget nih guys ya. Kita kawal terus kasusnya. Semoga artis-artis tersebut cepat diproses. Pantas aja ya guys ya, artis zaman sekarang cepat sekali kayaknya. Hartanya itu benar-benar drastis banget naiknya ya gitu.
karena ternyata ikut menikmati hasil korupsi seperti itu. Ada lagi berita korupsi baru. Katanya korupsi 3.000 triliun. Maaf nih, maaf banget nih ya kan. Buat bapak-bapak ya, korupsi 3.000 triliun itu di dompetnya ada $100 biasanya itu, Pak. 3.000 triliun, bray. Kemarin kita yang diprediksi merugikan negara sebesar 290 sekian triliun aja kita udah gemeter, bre. Ini 3.000. Masyarakat dunia apaan aja itu bentuknya ya? 3.000 triliun, bray. Buset, Dior sama toko-tokonya bisa kita beli itu. Iya. Guys, kalau kemarin 271 triliun aja sudah sebesar dan sebanyak itu, bagaimana kalau jika ini 3.000 triliun, guys? Semua nggak kebayang sih ya, itu jumlahnya benar-benar banyak banget dan benar-benar sudah merugikan negara Indonesia, guys. Harus diselidiki secepatnya. Karena apa? Karena itu bukan jumlah yang sedikit loh, gitu loh. Itu jumlah yang benar-benar fantastis. Bahkan kalau yang Harvey Muiz aja, suami Sandra Dewi, cuma 271 triliun. Ini 3.000 loh. Alhamdulillah berkat Presidennya Jokowi semua koruptor terbongkar. Kasusnya, lanjutkan Pak Jokowi sikat para koruptor. Siapa aja bu artisnya, kata netizen. Raffi Ahmad, Atta Halilintar diantaranya. Itu komentar dari salah satu netizen ya, cuma kita nggak tahu. Karena memang belum disebutkan lengkap nama artis yang terlibat, cuman baru inisial aja. Walau siapa aja artis itu, semoga abangku Uya Kuya gak masuk di deretan 25 artis yang dibilang. Ini kabar baru atau udah lama? Pemerintah Jokowi the best. Banyak yang terungkap sekarang, itulah hebatnya Jokowi. Audit para sultan di Indonesia termasuk Hotman Paris Hutapea. Kok artis yang disebut-sebut belum ada yang diproses ya? Itu yang lagi apes aja, yang lolos masih banyak. Ingat yang ngomong di kantong saya lebih banyak lagi. 11.000 T. Kalau disita uangnya kira-kira dikemanain ya? Harusnya bisa buat bayar utang negara. Ya guys, jadi saking banyaknya korupsi yang dilakukan itu bisa membayar utang negara ya guys. Dan juga ini netizen sudah memprediksi nama-nama yang ikut terlibat dari kasus korupsi tersebut. Menurut kalian siapa aja nih nama artis yang terlibat di korupsi, baik itu 271 T yang dilakukan oleh Harvey sama suami Sandra Dewi atau Rafael Alun yang 3.000 triliun? Silahkan komentar prediksi kalian di bawah ini nama-nama artisnya. Dan apakah hukuman yang pantas untuk pelaku korupsi atau artis yang menerima aliran dana dari hasil korupsi tersebut? Silahkan berikan komentar Anda sebanyak-banyaknya. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.